Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Tistiawati. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2024D dengan NIM 240509740095. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UTS mata kuliah perencanaan pembelajaran. Di sini ada dua materi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yakni perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan adalah cara pandang atau filosofi yang mendasari proses pembelajaran. Ini adalah asumsi dasar tentang bagaimana orang belajar dan bagaimana pembelajaran harus diatur. Contoh dari pendekatan yakni pendekatan konstruktivis dan pendekatan saintifik atau pendekatan konseptual. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Strategi adalah rencana atau serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi lebih spesifik daripada pendekatan dan menggambarkan bagaimana pembelajaran akan diorganisir dan dilakukan. Contoh dari strategi pembelajaran yakni pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode adalah cara konkret atau teknik yang akan digunakan untuk mengimplementasikan strategi dalam kelas. Ini adalah cara-cara spesifik yang digunakan para guru untuk mengajar dan para siswa untuk belajar. Contoh dari metode yakni diskusi, demonstrasi, simulasi, ataupun tanya jawab. Yang keempat, yang terakhir yaitu model pembelajaran. Model adalah kerangka atau pola umum yang digunakan untuk mengorganisir pengalaman belajar dan melukiskan prosedur sistematis. Model menggabungkan pendekatan strategi dan metode untuk menciptakan pengalaman belajar yang terstruktur dan efektif. Contoh model yakni model pembelajaran langsung, model pembelajaran kooperatif, ataupun model pembelajaran berbasis proyek. Untuk materi kedua yakni rangkuman artikel. Di sini saya mengambil artikel dari Science Direct yang berjudul Clustering Based Federated Deep Learning Approach for Enhancing Diabetes Management with Privacy Preserving Edge Artificial Intelligence yang ditulis oleh Xin Yiyang dan Chuang Li. Dan di sini saya mencantumkan link artikelnya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan artikel. Pendahuluannya yakni diabetes merupakan penyakit metabolik kronis dengan prevalensi yang terus meningkat secara global, menyebabkan komplikasi yang serius hingga kematian. Manajemen yang efektif memerlukan deteksi dini dan pemantauan kadar glukosa secara konsisten. Dalam konteks ini, teknologi kecerdasan buatan atau AI, khususnya deep learning, telah digunakan untuk menganalisis data glukosa dari perangkat continuous glucose monitor atau CGM dan telah meningkatkan akurasi prediksi. Yang kedua adalah real network. Bagian ini mengulas 3 pendekatan utama yang relevan dengan manajemen diabetes dan prediksi glukosa. Yakni yang pertama, deep learning telah digunakan secara luas untuk memprediksi kadar glukosa dari data waktu nyata CGM. Ada 4 model yang digunakan, yakni artificial neural network, recurrent neural network, long short-term memory, dan convolutional neural network. Kelebihan dari deep learning yakni mampu menangkap pola kompleks dalam data glikemik. Tantangannya yakni membutuhkan dataset besar dan bervariasi. Yang dua, risiko privasi data pasien. Dan tiga, kurang efisien untuk personalisasi prediksi. Yang kedua yakni federated learning, yang memungkinkan pelatihan model secara terdistribusi tanpa membagikan data mentah, yang telah diterapkan dalam prediksi penyakit jantung dan Alzheimer, klasifikasi gambar medis seperti retina atau OCT. VL juga mengatasi masalah privasi tetapi masih terbatas. Dan
Selanjutnya yakni clustering based learning. Clustering based learning ini mengelompokkan pasien berdasarkan kesamaan, misal pola glukosa dan asupan makanan. Yang kedua yakni meningkatkan personalisasi dan akurasi dengan model yang disesuaikan untuk tiap klaster. Telah digunakan untuk prediksi glukosa berdasarkan pola musiman. Yang kedua, deteksi dini diabetes berdasarkan karakteristik fisiologis. Selanjutnya yakni metodologi. Penelitian ini mengusulkan clustering based federated deep learning atau CLU-VDL, yakni kerangka kerja cerdas yang menggabungkan pengkelompokan pasien dengan federated learning dan deep learning berbasis RNN. Tujuannya adalah meningkatkan akurasi prediksi glukosa dengan menjaga privasi dan efisiensi di perangkat edge. Keunggulan dari CLU-VDL yakni privasi terjaga, yakni hanya parameter yang akan dikirim. Yang kedua, prediksi lebih akurat dan personal. Yang ketiga, scalable dan fleksibel untuk pasien baru. Dan yang terakhir, cocok untuk perangkat dengan daya komputasi terbatas. Yang selanjutnya yakni evaluasi. Penelitian telah mengevaluasi performa model CLU-VDL dengan menggunakan simulator diabetes UFA atau PADOVA yang mensimulasikan 30 pasien virtual dari anak-anak, remaja, hingga dewasa dengan dua kelompok asupan karbohidrat HO rendah 90 gram dan tinggi sampai 360 gram. Model yang akan diuji pada dua skenario, yakni yang pertama pasien lokal yang memiliki data 5 hari, dan yang kedua pasien baru dengan data terbatas antara 0,25 sampai 10 hari. Metrik dari evaluasi yang akan digunakan yakni RMSE atau Root Mean Square Error, yang kedua presisi, 3 recall, dan yang keempat skor F1. Dari hasil utama, model CLU-VDL dengan QRU menunjukkan performa terbaik. Dan yang kedua, model tetap efektif meskipun hanya menggunakan data singkat yakni 0,25 hingga 3 hari. QRU lebih efisien dibanding simple RNN yang ini mencapai akurasi tinggi hanya dengan 6 hari data. Yang keempat, pengelompokan berdasarkan asupan WHO membantu meningkatkan akurasi dan stabilitas prediksi dibanding model tanpa pengelompokan. Kesimpulan dari evaluasi sendiri yakni pendekatan CLU-VDL mampu memberikan prediksi glukosa yang akurat, personal, efisien, dan privasi tetap terjaga bahkan dalam kondisi data yang terbatas. Dari yang terakhir yakni kesimpulan. Penelitian ini memperkenalkan CLU-VDL, yaitu pendekatan federated deep learning berbasis pengelompokan pasien berdasarkan asupan karbohidrat atau WHO untuk meningkatkan prediksi kadar glukosa dalam manajemen diabetes. CLU-VDL terbukti meningkatkan akurasi prediksi glukosa atau RMSE rendah dengan presisi dan F1 skor tinggi. 2. Yaitu menjaga privasi pasien karena data tetap berada dalam perangkat edge. Yang ketiga, fleksibel dan scalable, cocok untuk pasien baru dan kondisi dunia nyata. Dan yang terakhir, efektif bahkan dengan data terbatas, terutama ketika menggunakan model QRU. Pengelompokan pasien memungkinkan personalisasi model yang lebih baik dan membantu menangani heterogenitas data, menjadikan CLU-VDL solusi yang menjanjikan untuk sistem manajemen diabetes berbasis AI yang akan ada di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.